Hai, nama saya Indri. Di sini saya akan menjelaskan terkait video pembelajaran mengenai materi manajemen pelayanan kesehatan. Dalam era dinamika sistem kesehatan modern seperti saat ini, pengelolaan pelayanan kesehatan menjadi tantangan kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang integrasi sumber daya, keberlanjutan layanan, dan pengoptimalan mutu. Untuk lebih jelasnya terkait materi manajemen pelayanan kesehatan, yuk simak video berikut ini. Apa aja sih yang terdapat di materi manajemen pelayanan kesehatan? Di materi manajemen pelayanan kesehatan terdiri dari mekanisme menyusun program pelayanan kesehatan, prinsip-prinsip pengembangan program pelayanan kesehatan, pengertian mutu, syarat pokok, batasan mutu pelayanan kesehatan, batasan mutu pelayanan, komponen mutu pelayanan, dimensi kualitas pelayanan kesehatan, kebijakan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan, upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mekanisme meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, ciri-ciri mutu pelayanan kesehatan, dan persyaratan peningkatan mutu pelayanan. Mekanisme menyusun program pelayanan kesehatan. Di dalam mekanisme menyusun program pelayanan kesehatan terdapat identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses mengenali, mendefinisikan, dan merinci suatu kondisi yang memerlukan perhatian atau penyelesaian. Ini melibatkan pengumpulan informasi untuk memahami akar permasalahan dan membentuk dasar bagi pengembangan solusi atau langkah-langkah perbaikan. Menetapkan prioritas. Menetapkan prioritas adalah proses menilai kepentingan relatif dari berbagai tugas, proyek, atau tanggung jawab dan menyusunnya dalam urutan yang memadai. Ini membantu dan fokus pada yang paling penting atau mendesak terlebih dahulu. Penentuan tujuan. Penentuan tujuan melibatkan proses mengidentifikasi, melibatkan langkah-langkah perencanaan yang rinci untuk mencapai tujuan suatu program. Ini mencangkup identifikasi masalah, penetapan tujuan spesifik, penentuan strategi pelaksana, alokasi sumber daya, serta perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Menetapkan sasaran. Menetapkan sasaran melibatkan proses menentukan hasil jangka panjang yang diinginkan untuk dicapai. Sasaran ini harus terukur, spesifik, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu yang jelas. Organisasi. Organisasi adalah struktur yang terdiri dari individu atau kelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Staf menuju pada anggota atau karyawan yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Rencana anggaran. Rencana anggaran adalah perencanaan dan alokasi dana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, rencana anggaran akan mencakup estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk proyek, program, atau kegiatan tertentu, serta sumber pendanaannya. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi adalah strategi yang dirancang untuk menilai dan mengukur kinerja atau hasil suatu program, proyek, atau kegiatan. Ini mencakup penetapan kriteria evaluasi, pengumpulan data, analisis hasil, dan langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan temuan evaluasi. Prinsip-prinsip pengembangan program pelayanan kesehatan. Di dalam prinsip-prinsip pengembangan program pelayanan kesehatan terdapat administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada asas kebijakan, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Informasi kesehatan. Informasi kesehatan mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan maupun dari berbagai sektor pembangunan lain. Akses terhadap informasi kesehatan. Akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. Prinsip-prinsip pengembangan program pelayanan kesehatan yang selanjutnya yaitu dalam melaksanakan upaya kesehatan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan haruslah berdasarkan standar mutu pelayanan atau prosedur baku yang diakui. Pengembangan hukum kesehatan. Pengembangan hukum kesehatan meliputi upaya penyusunan regulasi serta harmonisasi hukum, sosialisasi, dan advokasi hukum kepada aparatur kesehatan dan masyarakat guna menjamin turunnya kepastian, keadilan, dan manfaat hukum bagi semua pihak. Prinsip penyelenggaraan manajemen kesehatan lebih lanjut diatur di dalam peraturan kepala daerah masing-masing di tingkat administrasi.
Pengertian mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien, dan efektif, serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah serta masyarakat konsumen. Syarat pokok pelayanan. Di dalam syarat pokok pelayanan terdapat tersedia dan berkesinambungan, di mana tersedia dalam konteks pelayanan kesehatan merujuk pada ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Berkesinambungan mengacu pada kelangsungan atau keberlanjutan pelayanan kesehatan sepanjang waktu. Dapat diterima dan wajar. Dalam konteks ini dapat diterima merujuk pada sesuatu yang dapat diterima oleh individu atau kelompok masyarakat. Ini berkaitan dengan standar moral, etika, atau norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan wajar didefinisikan sebagai sesuatu yang masuk akal sesuai dengan kondisi atau konteks tertentu. Sesuatu dianggap wajar jika itu sejalan dengan logika, keadilan, atau kebijaksanaan. Mudah dicapai merujuk pada kemudahan atau kecepatan mencapai suatu tujuan atau pencapaian tertentu. Mudah dijangkau mengacu pada ketersediaan atau aksesibilitas yang mudah terhadap suatu layanan, sedangkan bermutu mengacu pada tingkat atau standar kualitas yang tinggi dalam suatu produk layanan. Batasan mutu pelayanan. Di dalam batasan mutu pelayanan terdapat dua pembatasan, yaitu pembatasan pada derajat kepuasan pasien dan pembatasan pada upaya yang dilakukan. Pembatasan pada derajat kepuasan pasien dapat muncul dari berbagai aspek, termasuk kualitas pelayanan yang diterima, aksesibilitas layanan kesehatan, komunikasi yang efektif antar pasien dan penyedia pelayanan, dan pengalaman pasien secara keseluruhan. Faktor-faktor ini seringkali dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kebijakan organisasi, serta sejauh mana organisasi dapat memenuhi kebutuhan pasien. Pembatasan pada upaya yang dilakukan. Pembatasan pada upaya yang dilakukan dapat berasal dari keterbatasan sumber daya seperti dana, personel, atau infrastruktur. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan suatu organisasi atau individu untuk melakukan upaya lebih lanjut dalam mencapai tujuan tertentu. Komponen mutu pelayanan. Komponen mutu pelayanan terdiri dari input, proses, output, sasaran, dan impact. Input terdiri dari sumber tenaga, modal alamiah, tata cara, dan kesanggupan, di mana input dalam konteks mutu pelayanan melibatkan semua elemen yang diperlukan untuk menjalankan proses pelayanan dengan baik. Ini mencakup sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, teknologi yang memadai, kebijakan dan prosedur yang jelas, serta aspek-aspek lain seperti fasilitas fisik dan peralatan. Proses pelayanan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang bermutu. Di dalam proses terdapat planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Output adalah hasil yang dicapai dalam jangka waktu pendek, sedangkan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek. Sasaran terdapat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dalam konteks mutu pelayanan adalah terkait dengan penyediaan layanan kepada pelanggan. Ini mencakup hal-hal seperti tingkat kepuasan pelanggan, waktu respon yang cepat, akurasi dalam memberikan informasi, dan kualitas langsung dari layanan yang diberikan. Sasaran tidak langsung mencakup tujuan yang lebih bersifat jangka panjang atau efek menyeluruh yang mungkin tidak secara langsung terukur di setiap interaksi pelayanan. Impact adalah akibat yang ditimbulkan oleh output. Dimensi kualitas mutu pelayanan. Di dimensi kualitas mutu pelayanan terdapat reliability. Reliability atau kehandalan menyangkut kemampuan penyedia pelayanan untuk memberikan layanan secara konsisten dan akurat sesuai dengan yang dijanjikan. Responsiveness berkaitan dengan kecepatan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu pelanggan serta merespon kebutuhan dan keluhan dengan cepat. Empati menunjuk kemampuan penyedia layanan untuk memahami dan merespon perasaan pelanggan, menciptakan hubungan yang positif.
Asuransi atau jaminan terkait dengan kepercayaan, kompetensi, dan kemampuan staf dalam memberikan layanan, serta kemampuan penyedia layanan untuk menciptakan kepercayaan pelanggan. Tangibles atau bukti fisik melibatkan penilaian terhadap aspek fisik dari layanan seperti fasilitas, peralatan, dan penampilan staf. Kebijakan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan terdiri dari peningkatan kemampuan dan mutu pelayanan kesehatan, yaitu dengan pelatihan tenaga medis, teknologi medis, manajemen data pasien, partisipasi pasien, evaluasi rutin, penetapan dan penerapan berbagai standar dan pedoman. Penetapan standar menentukan standar kualitas pelayanan berdasarkan pedoman. Penerapan pedoman mengintegrasikan pedoman tersebut ke dalam prosedur operasional. Peningkatan mutu sumber daya manusia terdiri dari penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, rekrutmen dan seleksi, komunikasi yang efektif, pengakuan dan penghargaan, keseimbangan kerja dan budaya organisasi. Percepatan pelaksanaan akreditasi. Percepatan pelaksanaan akreditasi dapat dicapai dengan mempersiapkan dokumen dengan baik. Peningkatan publik. Peningkatan publik dapat dicapai melalui pendekatan berbagai bidang seperti penyuluhan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan akses informasi. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan melalui pembentukan struktur yang jelas, komunikasi terbuka, dan pembagian tanggung jawab yang efektif. Peningkatan peran serta masyarakat dicapai dengan meningkatkan kesadaran. Upaya peningkatan mutu pelayanan. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan terdapat penataan organisasi, yaitu merujuk pada proses perorganisasian struktur tugas dan tanggung jawab dalam suatu entitas seperti perusahaan atau lembaga. Regulasi peraturan perundang-undangan mencakup kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga kesehatan untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam sektor kesehatan. Pemantapan jaringan dalam kesehatan mencakup pengembangan dan pemeliharaan hubungan atau kerjasama antar berbagai pihak terkait dalam sektor kesehatan. Standarisasi dalam konteks kesehatan merujuk pada pengembangan dan penerapan standar yang seragam dalam berbagai aspek layanan kesehatan. Peningkatan kontrol sosial mengacu pada usaha-usaha untuk mengelola dan memeliharakan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma nilai dan aturan yang berlaku dalam suatu komunitas. Peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi profesi merupakan langkah penting dalam pembangunan suatu komunitas. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berperan penting dalam meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Quality assurance adalah pendekatan sistematis untuk memastikan kualitas standar pelayanan. Mekanisme peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dalam mekanisme peningkatan mutu pelayanan kesehatan terdapat quality planning, quality control, dan quality improvement. Quality planning adalah menentukan pelanggan, menentukan kebutuhan pelanggan, mengembangkan gambaran produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, mengembangkan proses yang mampu menghasilkan produk sesuai dengan gambar produk, mentransferkan rencana menjadi kebutuhan pelaksanaan. Quality control mengevaluasi kinerja produk saat ini, membandingkan kinerja sesungguhnya dengan tujuan produk, melaksanakan atau memperbaiki perbedaan. Quality improvement mengembangkan infrastruktur, mengidentifikasi proyek peningkatan mutu, membentuk tim mutu, menyiapkan tim dengan sumber daya pelatihan serta motivasi untuk mendiagnosis penyebab, menstimulasi perbaikan, dan mengembangkan pengawasan untuk mempertahankan peningkatan. Ciri-ciri mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama, memenuhi standar profesi yang ditetapkan melalui standar struktur, standar proses, dan standar hasil. Yang kedua, sumber daya untuk pelayanan asuhan keperawatan dimanfaatkan secara wajar, efisien, dan efektif. Yang ketiga, aman bagi pasien dan perawat pemberi jasa pelayanan. Yang keempat, memuaskan bagi pasien dan perawat pemberi jasa pelayanan. Yang kelima, memperhatikan dan menghormati dari aspek sosial, ekonomi, agama, budaya, etika, dan tata nilai masyarakat. Persyaratan peningkatan mutu pelayanan.
Yang pertama, pimpinan yang peduli dan mendukung. Yang kedua, adanya kesadaran bahwa mutu harus ditingkatkan atau sadar mutu. Yang ketiga, tenaga keperawatan yang disiapkan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan dengan cara program diklat. Yang keempat, perlengkapan dan lingkungan mendukung. Yang kelima, adanya standar. Super shy,